Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh setiap orang-orang beriman. Karena Ramadan ibarat tamu yang datang membawa keberuntungan yang luar biasa. Jadi kalau kita ibaratkan ada orang mau bertamu ke rumah kita, dia telepon, ada Pak di rumah sore ini? Oh iya ada, insya Allah. Dan kita tahu orang itu kalau biasanya datang, biasanya ya tidak dengan tangan kosong. Nah, bagaimana sambutan orang yang menerima? Masya Allah, luar biasa. Ya, itu secara materi ya. Bagaimana dengan Ramadan yang di dalam Ramadan ini banyak sekali manfaat, nikmat, barakah yang tak bisa dihitung dengan mata uang apapun. Bisa Anda hitung namanya maghfirah, keampunan dari Allah Ta'ala. Anda bayar 1 triliun, diampunkan dosa Anda. Bisa. Gak bisa dihitung. Itu adanya pada bulan Ramadan. Jadi oleh karenanya Ramadan jangan dikalahkan oleh virus Corona. Tidak boleh. Kita sebagai kaum mukminin, dimanapun kita berada dalam menghadapi Ramadan, sama seperti biasa. Kondisi wabah, virus, dan yang sejenisnya, musibah, pandemi, apapun, tidak boleh Ramadan kita terganggu. Masya Allah. Ya. Di dalam hadis Nabi kita SAW pernah berbicara di tengah sahabat di awal-awal Ramadan. Apa kata Rasulullah? Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang mendatangi kamu Ramadan, bulan yang mubarak. Mubarak itu bulan yang diberkahi. Jadi Allah memberkahi Ramadan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Nah, di sini nilai Ramadan itu karena di situ ada kewajiban as-siyam. Fardus siyam. Difardukannya berpuasa. Setelah itu apalagi kata Rasulullah? Tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan ini. Jangan mau kamu dikalahkan oleh berita-berita virus corona. Tutup itu berita-berita. Ya. Kunci itu semua berita-berita itu. Itu mengganggu kekhusyuan kita di dalam menghadapi Ramadan. Ramadan tidak datang setiap bulan. Ketika dia datang, kamu jangan mencari kesibukan yang lain. Ya. Soal kesibukan itu biarin saja orang-orang yang sibuk dengan itu. Kita disibukkan dengan apa? Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibukakan Allah pintu-pintu surga. Jadi memang betul-betul dibukakan. Hanya saja kita kan daya tangkap kita, kemampuan melihat kita tidak sampai kepada yang ghaib. Tetapi Nabi kita membicarakan bahwa pintu-pintu surga itu dibuka pada bulan Ramadan. Kemudian yang juga wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan itu dikunci, tughlaq, pintu-pintu jahim, pintu-pintu neraka. Masya Allah. Jadi ini saja kalau sudah kita renungkan kemuliaan Ramadan, membuat kita khususnya di tahun ini tak tahu bagaimana menggambarkan kesedihan kita dalam suasana seperti ini. Di beberapa tempat, bahkan di banyak tempat, masjid dikunci. Orang tidak bisa, orang yang biasanya setiap tahun berbesar-besar di rumah Allah Ta'ala, kekhusyuan beribadah, tidak bisa, ya, tidak bisa ditandingi. Orang di dalam rumah Allah itu masuk saja ke dalam masjid, langkah kaki kita sudah berbeda suasana. Ya, hati ini terasa teduh. Beda dengan di rumah kita yang hiruk pikuk. Masuk melangkah kaki pertama saja, bagaimana yang Anda rasakan? Teduh, rumah Allah. Yang di dalam itu hanya ada apa? Zikrullah. Orang
bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di bulan Ramadan itu juga dikatakan wa tughallu fihi syayatin. Ada satu riwayat yang mengatakan tughallu fihi maradatus syayatin. Dibelenggu di bulan Ramadan itu pentolan-pentolannya syaitan. Nah, jadi mungkin ada pertanyaan, ya Pak Ustadz, kalau memang di bulan Ramadan itu syaitan-syaitan dibelenggu, kenapa masih banyak perbuatan maksiat? Ya, ini pertanyaan ini wajar saja. Namun kalau kita ingin mencari jawabannya, ada riwayat yang lain yang mengatakan yang dibelenggu itu pentolannya. Nah, terus kroconya, anak-anak buahnya tetap berkeliaran. Nah, jadi perbuatan maksiat, durjana, ya, dosa tetap saja, karena setan-setan yang mempengaruhi itu masih tetap berkeliaran. Yang dibelenggu itu hanya ya pentolannya, elitnya. Wa tuqallu fihi syayatin wa fihi lailatul khairu min alfi syahr. Dan di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, inilah sebenarnya kunci Ramadan itu ada di sini, Pak. Kalau kita sebut kunci Ramadan. Jadi ketika kita diberikan Allah hidup, kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan ini adalah sebuah penghargaan, anugerah dari Allah yang tak bisa dibayar. Mau triliun, mau apapun namanya, tak bisa dibayar. Kenapa? Karena kita berkesempatan untuk hidup di bulan Ramadan yang dijanjikan Allah, dijanjikan Rasulullah, bahwa Ramadan itu membawa keampunan, maghfirah. Dan di dalamnya ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, lebih baik khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Anda hitung 1000 bulan itu berapa tahun? 83 tahun. Bagaimana dengan saudara kita yang meninggal bulan Sya'ban, di akhir Rajab, meninggal di bulan Sya'ban, kena corona? Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala juga kepada mereka. Tetapi ketika kita diberikan kehidupan masuk dalam bulan Ramadan ini, luar biasa, tidak bisa diganti dengan uang. Wa fihi lailatul khairu min alfi syahr. Dan di dalam Ramadan itu ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrim. Siapa yang diharamkan tidak mendapatkan Lailatul Qadar, ingat itu, man hurrima khairaha hurrima khairaha. Siapa yang diharamkan sehingga tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka sesungguhnya memang diharamkan untuk dia kebaikan. Waduh, seram juga ini. Jadi siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, sebenarnya ya memang tidak dikehendaki untuk dia kebaikan. Kenapa? Coba bayangkan kira-kira. Karena di hadapannya ada peluang besar untuk mendapatkan anugerah, manfaat, keuntungan yang tak terhitung. Dia ada di situ tetapi dia tidak mendapatkannya. Betul tak? Kalau dikatakan memang orang itu memang sudah merugi betul-betul. Dia hidup di situ tetapi dia tidak mendapatkannya. Kenapa tidak mendapatkannya? Dia tidak pernah berusaha. Dia tidak pernah berusaha mendapatkan Lailatul Qadar, padahal sudah dijanjikan kepadanya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Berita-berita dari mana saja, penceramah melalui media diceritakan Lailatul Qadar. Jangan sampai isu Lailatul Qadar dikalahkan oleh urusan dunia. Jangan sampai isu Lailatul Qadar. Nah, kalau dulu-dulu Anda mendengar ya, topik Ramadan itu kalau di media elektronik hanya sebatas di awal Ramadan sampai mungkin 10 hari pertama. Setelah itu udah hilang isu Ramadan. Boro-boro cerita Lailatul Qadar. Orang disibukkan dengan apa? Mudik. Ya, dilaporkanlah mudik dari pelabuhan, dari bandara, dari terminal, orang yang memanggul koper dan sebagainya dikalahkan, sehingga kita sibuk, ikut-ikutan sibuk mengikuti berita itu.
Salah satu barangkali ya, saya tidak mengatakan keuntungan, salah satu hikmah dari corona ini, kita tidak sibuk lagi dengan berita mudik. Mudik apaan kamu? Di mana-mana sudah dikunci. Nah, jadi oleh karenanya apa? Kita fokus dengan Ramadan, kita fokus dengan Lailatul Qadar. Karena siapa yang diharamkan dari Lailatul Qadar itu, maka sesungguhnya telah diharamkan untuk dia kebaikan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita dalam bulan Ramadan ini pintu barakahnya, memberikan kepada kita maghfirahnya dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan. Begitu juga dengan pahala yang dijanjikan kepada kita, khairum min alfi syahr. Jangan kelewatan, ya. Jangan terlewat kesempatan Lailatul Qadar dalam hidup kita. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita surga yang akan diberikannya kepada hamba-hambanya yang berusaha. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.